Oke ya, selamat malam ya. Jadi pada video kali ini Bapak akan membuat soal kisi-kisi atau soal yang berhubungan dengan materi matematika wajib untuk kelas 10 ya. Jadi secara garis besar kita akan bagi ke dalam dua topik utama, yaitu barisan deret dan juga trigonometri. Sedangkan untuk barisan dan deret kita bagi dalam kedua subtopik, yaitu barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri ya. Jadi coba dipahami untuk dasar si barisan itu apa ya. Seperti apa ada sering ulang berkali-kali. Barisan itu adalah pola dari suatu bilangan yang memiliki aturan tertentu. Sedangkan deret adalah penjumlahan dari pola bilangan tersebut. Sebenarnya barisan dan deret itu kan banyak jenisnya ya. Tapi yang kita tinjau atau yang kita fokuskan yaitu barisan dan deret aritmatika ataupun barisan dan deret geometri ya. Oke ya, langsung saja ya. Kita mulai ke dalam bentuk soalnya nanti. Nanti akan Bapak buat ke dalam bentuk dua bagian, yaitu video yang bisa kalian tonton ataupun juga file ya, dalam bentuk file ataupun dalam bentuk PDF yang kalian bisa baca di situ ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian nggak paham di PDF-nya atau dalam bentuk pengerjaan soalnya, kalian bisa langsung mengacu ke atau melihat video yang udah Bapak buat ya. Oke, langsung aja ya. Jadi soal ini adalah soal-soal yang mirip dengan soal ujian kalian. Jadi mungkin aja hanya mengganti angkanya ya. Jadi kalian butuh hanya memahami ya. Terus kemudian apabila kalian bisa memahami keseluruhan video ini, Bapak bisa pastikan sekitar penguasaan materi kalian untuk ujian besok sekitar 80%. Jadi tinggal kecepatan, ketepatan, itulah kuncinya tinggal ya. Oke ya, langsung aja kita ke soal nomor 1. Jadi diketahui barisan, lihat polanya ya. Ini kita udah tahu ini merupakan barisan si aritmatik ya, karena bedanya selisihnya 3. Kemudian dia tanya banyak suku pada barisan tersebut. Jadi sampai dia pola, ini kan ada polanya terus misalkan ini sampai ini, sampai nanti suku terakhirnya adalah 270. Jadi kita bisa menggunakan rumus formulasi UN. Itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda kan. Dimana suku terakhir yang kita mau tes berapa banyak sukunya adalah 270. A nya itu 24 suku pertama. N nya kita mau cari, bedanya 3. Oke ya, jadi 270 sama dengan 24 ditambah, ini kalau kali ke dalam boleh, ataupun nanti 24-nya kalian langsung pindahin ke sebelah kiri juga boleh. Ya, jadi ini 3N dikurang 3. Atau 270 sama dengan 21 ditambah 3N ya. Kemudian kalian tinggal pindahkan yang sebelah si 21 ini ke sebelah kiri. Jadi 270 kurang 21 sama dengan 3N. Berarti kalau kita kurangkan 249 ya. Sama dengan 3N. N sama dengan 249 dibagi 3. Sama dengan 83 ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa banyak suku pada barisan ini adalah 83 suku. Dimana si 270 ini adalah suku yang ke-83. 267 ini adalah suku yang ini tadi 83 ya. Ke-82 ya. Jadi seperti itu ya. Untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Jadi untuk nomor 2 ini kita ketahui bahwa suku pertamanya itu adalah min 5. Bedanya sama dengan suku yang kedua min 9 dikurang min 5. Atau kita bisa bilang min 9 tambah 5 kan. Sama dengan minus 4. Itu bedanya. Kalau mencari rumus suku ke N, berarti mencari rumus UN ya. A tambah N kurang 1 kali beda ya. A nya minus 5 tambah N kurang 1 kali bedanya minus 4. Jadi UN nya sama dengan minus 5. Ini minus 4 nya dikali ke dalam. Biasa ya. Jadi
minus 4N ditambah 4. Jadi UN nya sama dengan minus 4N. Ini kan minus 4N tunggal kan. Baru minus 5 tambah 4. Jadi min 1 ya. Oke, jadi begini aja untuk rumus UN nya. Bisa dipahami ya. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3 ini, dia kasih tahu, dia beritahukan apa rumus UN nya. Jadi UN nya itu dinyatakan dengan 2N tambah 3. Jadi kalau kita ingin melihat suku pertamanya, suku awalnya, berarti kita bisa menyatakan, kalau kita anggap N-nya sama dengan 1 kan, berarti U1-nya sama dengan 2 kali 1 tambah 3, sama dengan 5 ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau mencari suku kedua, kita tinggal gantikan N-nya 2. Berarti 2 kali 2 tambah 3. Berarti sama dengan 7. Dari sini udah kelihatan bedanya ya. Beda itu kan jelas U2 kurang U1. Berarti bedanya 2 ya. Oke, suku pertama ada, beda ada. Berarti tinggal kita cari jumlah 20 suku pertama, atau yang kita nyatakan dengan SN. Ingat ya, UN itu adalah suku ke N. SN itu adalah jumlah N suku pertama. Jadi itu harus bisa dibedai ya. Kan rumusnya N per 2. 2A tambah N kurang 1 kali beda. Tahu kalau kita mau mencari S20, berarti N-nya 20 per 2. 2 kali A-nya 5. Tambah 20 kurang 1 kan 19. Bedanya 2. Berarti sama dengan 10. Ini 10 ditambah 38. Berarti sama dengan 10 dikali 48 sama dengan 480 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jadi semua soal yang nanti kalian lihat itu udah hampir semua kalian bisa dapatkan penyelesaiannya dalam soal latihan kalian. Karena udah pasti itu semua udah bahas. Cuman tinggal kalian mau mengulangnya atau enggak ya. Jadi semua bilangan antara 40 sampai 180 ya. 110. Yang habis dibagi 4. Habis dibagi 4. Jadi kalau ada kata antara, kan sebenarnya 40 ini habis dibagi 4 kan. Tapi dia nggak boleh ikut karena ada kata antara. Jadi kita cari bilangan setelah 40, yaitu 44 lah yang bilangan pertama. Tambah karena habis dibagi 4 pasti selisihnya pasti 4. Tambah 48, tambah 52. Sebenarnya kalau kalian manual mau cari sampai 110 itu sih fine-fine aja sih. Karena jumlah angkanya nggak terlalu banyak. Coba ya kita urutkan ya. 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, sama 108 ya. Jadi kalau untuk soal ini manual juga masih oke untuk mencari banyak bilangannya ya. Karena apa? Karena bilangannya sedikit. Tapi kalau tadi di soal misalnya antara 40 sampai 1000, jadi itu kayaknya Bapak rasa membuang-buang waktu kalau apabila kalian mencarinya secara manual, mencari banyak bilangannya ya. Oke ya, kita hitung berapa banyak bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi di sini bilangannya ada 17. Kalian bisa juga mencari menggunakan rumus UN ya. Si 17 ini. Yaitu A tambah N kurang 1 kali beda ya. Dimana UN-nya nanti 108, suku terakhirnya. A-nya 44. N kurang 1 kali bedanya 4. Berarti 108 sama dengan
44 ditambah 4N dikurang 4. Terus 108 sama dengan 40 ditambah 4N. Berarti 4N sama dengan ini dikurang ke sini ya, 68. Berarti N-nya sama dengan 68 bagi 4. Itu sama dengan 17 ya. Jadi bakalan sama aja. Dari ini 17, ini 17 juga. Jadi Bapak rasa kalau misalkan kalian sulit untuk mendapatkan sukunya, banyak sukunya, kalian bisa melakukan dengan cara manual aja ya. Tapi ini bukan yang ditanya. Ini kan mesti mencari banyak suku tadi N-nya itu kan. Kita suruh cari berapa jumlah semua bilangan. Jadi kita nyari S17. Ya, rumusnya sama dengan yang tadi nih. Rumus SN. Ini rumus pertamanya. Rumus yang kedua kalian bisa pakai. SN sama dengan N per 2. U1 tambah UN. Kalian bisa pakai rumus ini kalau suku terakhirnya diketahui. Pada barisan bilangan ini atau deret bilangan ini, suku pertamanya kan 44. Suku terakhirnya 108. Jadi formulasinya kalian bisa gunakan yang ini ya. N-nya 17 tadi per 2. U1-nya 44. UN-nya adalah 108. Berarti S17 sama dengan 17 per 2. Ini tambahkan dulu ya. 44 tambah 108 itu 152. Ini bisa sederhanakan. Sama dengan 76 ya. Nanti tinggal kalian kalikan aja 76 kali 17 ya. 76 kali 17 149 53. Berarti 1292 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi Bapak akan kasih contoh soal untuk barisan dan deret aritmatika sebanyak 5. Untuk barisan dan deret geometri nanti 5. Trigonometri juga kurang lebih 5 ya. Untuk pengantar soal si pilgannya. Nanti esainya secara keseluruhan Bapak akan buat. Langsung itu tinggal ganti angka, kalian tinggal kerjakan aja ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn. Formulanya adalah 3N kuadrat ditambah 2N. Jadi Sn itu kan jumlah N suku pertama ya. Kalau kita nyatakan N-nya sama dengan 1, itu kan S1 nanti. Itu adalah jumlah satu suku pertama. Yang notabene-nya adalah suku pertama ya. Jumlah satu suku pertama itu adalah suku pertama. Nilainya ini 5 ya. Ini sama dengan U1 nih. Sedangkan untuk jumlah dua suku pertama itu adalah suku pertama tambah suku kedua. Ini tadi nilainya ini 4 kali 3 12 12 16. Ini bisa kita bilang U1 tambah U2 yang nilainya 16. Jadi U1 tambah U2 itu kan nilainya 16. U1 tadi 5. Berarti U2 nya kita dapat 16 kurang 5 kan. Dapatnya 11. Oke ya, jadi kita dapat dari sini soalnya dapat bedanya dulu nanti. Beda itu kan U2 kurang U1. U2 nya 11, U1 nya 5. Berarti dapatlah bedanya nanti 6 ya. Setelah kalian dapat nanti bedanya 6, suku pertamanya ada, kalian tinggal cari suku yang ke-20. Suku yang ke-20 itu adalah U20 ya, bukan S20. A tambah N kurang 1. N-nya 20, 20 kurang 1 19. Kali beda. Berarti A-nya tadi 5 tambah 19 kali 6 ya. Berarti 5 tambah 114 sama dengan 119 ya. Bisa dia ya. Oke, kita langsung masuk aja ke barisan geometri. Jadi ini lihat ya, ini jelas nih geometri karena lihat polanya ya.
4, 12, 36, 108. Ini berkelipatan ya. Bisa kita bilang kali 3. Ini kali 3. Ini kali 3 ya. Jadi karena dia geometri udah jelas kita bisa nyatakan dalam bentuk rasio, yaitu U2 per 1, yaitu tadi jawabannya 3 ya. Oke, udah dapat suku pertama ada, rasio ada, tinggal cari rumus suku ke N, UN. Ingat ya, ini barisan geometri. Pakailah rumus geometri. Jangan pakai aritmatika. A dikali R pangkat N kurang 1. A-nya 4, rasio 3, pangkat N kurang 1. Jadi sampai sini aja untuk penentuan rumusnya ya. Oke ya, sederhana ya. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui barisan geometri dengan suku yang kedua 12. Ingat, ini barisan geometri. U2-nya 12. Suku yang keempat itu 96. Suku yang kedua. Tapi sebentar, ini sedikit koreksi ya. Ini suku yang kelima aja buat nih. Nanti jawabannya ini buat kelima ya. Suku yang kelima 96. Jadi kita bisa jabarkan lah U2 itu ya. Kalau pada geometri U2 itu A dikali R pangkat 2 kurang 1, berarti pangkat 1. Nilainya 12. Sedangkan U5 itu AR pangkat 5 kurang 1, AR pangkat 4. Nilainya 96 ya. Berarti dari kondisi ini kita bisa dapat A-nya sama dengan 12 per R. Kita substitusi aja ke persamaan yang kedua ini. A-nya dengan 12 per R. Dikali R pangkat 4 sama dengan 96. Kemudian ini 12. Ini R pangkat 4 dibagi R pangkat 1 jadi R pangkat 3 ya. Pangkatnya dikurangin. Jadi R pangkat 3 sama dengan 96 per 12. Berarti R pangkat 3 sama dengan 8. R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Berarti kita bisa dapat rasionya sama dengan 2 ya. Saya dapat rasionya 2. Kalian akan cari A-nya dulu di sini. Sini ya. Jadi A-nya itu adalah 12 bagi 2. Sama dengan A-nya dapat 6. Tapi ini sifatnya kan menyusul ya. Didapat setelah R dapat. Setelah dapat R-nya 2 dan A-nya 2, langsunglah cari apa yang ditanya. Suku yang ke-8, U8. A dikali R pangkat 7 ya. Jadi U8-nya sama dengan A-nya tadi 6, R-nya 2 pangkat 7. Berarti 6 kali 2 pangkat 7 128 ya. Sama dengan 84617. 768 ya. Kemudian ditanya S7. Ingat rumus SN. A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Gitu ya. Jadi tinggal masukkan aja. A-nya tadi kan 6. R-nya tadi 2. Pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. Berarti 6. 2 pangkat 7 itu kan tadi 128. Kurang 1 per 1. Berarti kita bisa bilang 6 kali 127 ya. Sama dengan 2467. 762 ya. Itulah suku yang ketujuhnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Untuk nomor 3, suatu bakteri setelah 1 detik akan membelah diri menjadi 2 bagian. Jadi ini jelas barisan atau deret si geometri ya. Dia akan menjadi 2 bagian, itu adalah rasionya. Secara konsep kalau dia misalkan amuba itu hewan bersel satu yang bisa membelah diri ya. Membelah diri dia
dia akan menjadi 2 kan. Amuba itu hewan nggak beraturan ya. Terus maksudnya bentuknya nggak beraturan. Terbelah lagi, misalnya menjadi 2 lagi, dan terus begitulah. Jadi secara logikanya ini kan 1. Setelah beberapa saat jadi 2. Setelah beberapa saat menjadi 4. Atau ini bisa dibilang rasionya kan 2 kali nih. Paham ya? Jadi kalau misalkan kalian di sini sulitan untuk mendapatkan rumusnya, pengerjaan soal ini bisa manual. Jadi awal itu 5 bakteri. Setelah 1 detik ya kali 2 jadi 10 bakteri kan. Setelah 2 detik jadi 20. 3 detik 20 kali 2 40. Detik yang keempat 80. Detik yang kelima 160. Detik yang keenam 320. Detik yang ketujuh 640. Jadi dia kan nanya pada detik keberapa, jumlahnya menjadi 640. Jadi pada detik yang ke 7 ya. Bisa dipahami ya kalau misalkan menggunakan formulasi, karena suku pertama itu adalah awal, jadi dia formulasinya sedikit agak berubah untuk soal ini. Jadi A dikali R pangkat N aja. Jadi kita bisa menganggap UN-nya adalah 640. Suku pertamanya 5 dikali R pangkat R tadi 2 ya. Jadi dikali 2 pangkat N. Jadi kita bagikan dulu ya. Ingat ya, ini jangan 5 kali 10. Ini kan nggak bisa dikali nih. Jadi 5-nya bagi dulu ke 640. 640 bagi 5. Jadi 128 ya. Sama dengan 2 pangkat N. Tadi soal kalau nggak salah udah berkali-kali. 128 itu 2 pangkat 7. 2 pangkat N berarti kita bisa nyatakan N-nya sama dengan 7 ya. Jadi sama aja ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Oke, soal nomor yang keempat. Ini juga udah jelas, ini merupakan deret segi geometri ya. Ini rasionya kali 3 nih ya. Ini juga kali 3. Jadi rasionya kita bisa nyatakan 3. Tinggal masukkan aja S7. Kan rumusnya Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Jadi A nya tadi 2. R nya 3 pangkat 7 kurang 1 per 3 kurang 1 ya. Jadi kebetulan 3 kurang 1 kan 2. Ini habis dengan ini ya. Terus kemudian 3 pangkat 7 itu 729 2187 kurang 1, berarti S7 nya sama dengan 2186 ya. Gitu ya. Kita lanjut. Suku yang ketiga dan kelima suatu deret geometri berturut-turut adalah, jadi U3 nya itu sama dengan P pangkat minus 8. Sedangkan suku yang kelimanya adalah P pangkat X. Kemudian suku yang ke-9 adalah P pangkat 16. Dia nanya X nya itu berapa sih nilainya. Jadi untuk soal ini kan data yang lengkap itu adalah U3 dan U9 ya. U3 itu kalau kita ubah menjadi AR pangkat 2 sama dengan P pangkat min 8. Atau A sama dengan P pangkat min 8 per R pangkat 2. Kemudian U9. U9 itu AR pangkat 8 ya. Itu sama dengan P pangkat 16. Nanti si A nya ini kita substitusikan dengan nilai yang ada ini. Yang ini kita substitusikan ke sini, gantikan. Jadi dapatlah P pangkat min 8 per R pangkat 2 dikali R pangkat 8 sama dengan P pangkat 16.
Sehingga nanti ini jadi P pangkat min 8. R-nya ini, yang ini, pangkatnya kan kita kurangin. Jadi R pangkat 8 dikurang 2 kan jadi R pangkat 6. Karena dibagi ya. Jadi R pangkat 6 sama dengan P pangkat 16 per P pangkat min 8. Ingat kalau pangkat itu dibagi, pangkatnya dikurangin. Jadi ini jadi P pangkat 16 tambah 8. 16 kurang min 8 jadi 16 tambah 8 jadi 24. Jadi R-nya ini tinggal kita pangkatkan 1/6 aja. Jadi R-nya sama dengan P pangkat 4 ya. Setelah kalian dapat R-nya, tinggal kalian cari suku yang kelimanya. Suku yang kelima itu sama dengan AR pangkat 4. A-nya gantikanlah dengan P pangkat min 8 per R pangkat 2 dikali R pangkat 4. Sama dengan P pangkat min 8 dikali R pangkat 2. Pangkat min 8, tadi R-nya kan ini kan, P pangkat 4. Jadi P pangkat 4 pangkat 2. Jadi sama dengan P pangkat min 8 dikali P pangkat 8. Jadi bisa kita bilang nanti ini kan dikali pangkatnya dijumlahkan. Jadi P pangkat 0. Atau kita bisa bilang X-nya sama dengan 0 ya, pangkat 0. Kan P pangkat X tadi. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Kita udah masuk ke trigonometri. Bagaimana cara kita mengubah dari radian? Jadi untuk mengubah dari radian, dari derajat ke radian, sebenarnya itu sederhana ya. Jadi untuk nomor 1A ini 160 derajat. Kalian tinggal hanya perlu mengalihkan 160 derajat itu dengan pi per 180. Jadi ini kemudian tinggal disederhanakan ya. Misalkan ini nolnya coret. Kemudian sama-sama bagi 2. Ini 8, ini 9. Ya, untuk kita pakai tinta merah aja. Coret, ini dapat 8, ini 9 ya kan. Kemudian ini nggak disederhanakan lagi. Jadi jawabannya tinggal 8 per 9 pi aja. Cukup sederhana ya. Yang B juga sama. Jadi 280 derajat. Itu tinggal 280 dikali pi per 180. Jadi dari derajat ke radian itu tinggal dikalikan dengan pi per 180. Kalau dari radian ke derajat dibalik. Dikali 180 per pi. Ya ini coret. Nolnya coret. Ini juga sama-sama kita bagi 2. Ini dapat 14. Ini dapat 9. Berarti hasilnya adalah 14 pi per 9. Oke ya. Radian. Kemudian yang C-nya. Ini 2 per 3 pi. Kalian tinggal gantikan aja 2 per 3. Ini kan dalam bentuk radian kan. Radian, ini maksudnya radian ya. Radian. Ini juga radian. 2 per 3 pi. Kalikan dengan 180 per pi. Pi-nya coret. 18 dengan 3 coret. Dapat 6. Berarti tinggal 2 kali 60 sama dengan 120 derajat ya. Terus kemudian 7 per 4 pi sama dengan 7 per 4 pi dikali 180 per pi. Ini juga sama, kita coret aja pi-nya. Kemudian 180 kita bagikan dengan 4, ini dapat nanti 45. Kemudian tinggal kita kali 7 aja. Sama dengan 315 derajat gitu ya. Bisa dipahami ya. Lanjut soal berikutnya. Oke, kalau ini tinggal masukkan nilai yang udah kalian ketahui aja ya.
Jadi sin 30 kan setengah. Cos 60 setengah juga. Tangen 45 1. Setengah kali setengah 1/4 ya. Tambah 1. Sama kan penyebutnya per 4. Berarti ini seperti kali silang kan. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5/4 ya. Jadi begitu aja ya. Kemudian kalau ada kayak seperti soal ini, nomor 3 ini, ada dibilang segitiga lancip, sudut lancip. Buat ke dalam segitiga siku-siku ya untuk mengilustrasikannya. Buat sudutnya. Misalkan sudut A. Kemudian tentukan perbandingannya. Sin itu kan depan per miring. Terus kita kan butuh samping, ini nggak ada nih sampingnya kan. Yang perlu diketahui, ini kan sebenarnya cukup sederhana si Pitagoras ini ya. Sisi miring adalah sisi paling panjang. Sisi miring itu yang ini kan, hipotenusa itu kan, yang ini sisi miring paling panjang. Jadi kalau kita mau dapatkan sisi miring, kita jumlahkanlah samping kuadrat tambah depan kuadrat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan sisi samping, miringnya dikurang karena miring sisi paling panjang. Jangan terbalik ya. Jangan nanti 4 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Itu udah pasti minus. Akar minus nggak bisa. Akar minus itu akar imajiner. Itu nanti masuk ke dalam materi bilangan kompleks. Jadi ya harus miring. Secara logikanya harus panjang dikurang yang lebih kecil. Biar dia nggak negatif. Jadi 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Diakarkan. Sama dengan 25 dikurang 16. Sama dengan akar 9 ya, 3. Jadi kita dapatlah sampingnya 3. Oke, kita tinggal masuk ke soal yang ditanya aja. Kotangen A tambah sekan A. Ingat, kotangen itu sepertangen. Kalau tangen itu depan per samping, berarti kotangen itu adalah samping per depan, tinggal dibalikkan kan. Si 5 ini miring, 4 ini depan, 3 ini samping. Jadi kotangennya kan samping per depan. Sampingnya 3, depannya 4. Tambah sekan. Sekan itu adalah 1 per cos. Kalau cos itu adalah samping per miring, berarti kalau sekan itu miring per samping. Miringnya 5, sampingnya 3. Jadi samakan dulu penyebutnya. Kalikan aja ya per 12. Kemudian ini kali silang. Kali silang. Berarti 9 tambah 20. Sama dengan 29 per 12 ya. Gitu ya. Oke, kalau untuk nomor 4 ini konsepnya hampir sama. Tapi kalian harus memahami letak kuadran. Siapa yang positif di kuadran kedua, siapa yang negatif. Ya. Kata kuncinya di sini nih. 180 sampai 270 itu adalah kuadran yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi ingat, di kuadran ketiga tangen itu nilainya positif. Oh, ini udah benar nih, positif 3/4. Tapi nanti nilai sin sama nilai sikosnya pasti negatif. Karena di kuadran ketiga yang positif tangen. Sama kebalikannya ya. Jadi kita bantu aja pakai segitiga siku-siku. Sama kayak tadi konsepnya. Ini A. Ingat, tangen itu adalah depan per samping. Berarti depannya 3. Sampingnya adalah 4 ya. Berarti yang nggak ada apa? Miring. Ingat tadi, miring adalah sisi paling panjang. Jadi kita jumlahkanlah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Diakarkan. Sama dengan 9 tambah 16, 25. Akar 25 berarti 5 ya. Oke, dapatlah miringnya 5. Terus kita tinggal masuk ke soal yang ditanya. Sin A, yang ini, tambah cos A. Ingat tadi, jangan lupa. Sin dan cos di kuadran ketiga negatif. Berarti negatif sin itu
depan per miring. Jadi gini ya, nanti kalau Bapak bicara terlalu cepat, kalian tinggal tinggal di replay aja ya, diulangin. Jadi kalau misal kecepatan ulangin gitu ya. Biar nanti durasinya nggak terlalu panjang. Kalau misalkan Bapak terlalu detail, terlalu lama, nanti durasinya panjang kali. Takutnya kalian jadi bosan dan akhirnya jadi nggak belajar gitu ya. Jadi sini itu adalah depan per miring. Depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Minus ya. Cosnya juga minus. 4 per 5. Karena penyebutnya udah per 5, jadi ya kita gabungkan aja min 3 dikurang 4. Jadi sama dengan min 7 per 5 ya. Bisa dipahami ya. Jadi tadi awak bilang, ingat letak kuadran. Letak yang kuadran kedua antara 90 sampai 180. Itu yang negatif itu si sin. Di kuadran keempat antara 270 sampai 360. Yang negatif sorry. Tadi kuadran kedua yang positif sin maksudnya. Kuadran keempat yang positif itu cos. Selebihnya negatif ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Seorang anak memiliki tinggi badan. Ini udah pernah Bapak jelaskan di kelas. Jadi secara konsep, ini anak nih, tingginya 1,5 meter. Ini 150 cm. Harus diubah ke meter ya. Karena satuan ini kan 12 meter nih. Jadi harus satuannya sama. 1,5 meter ya bagi 100. Terus kemudian ini tingginya ratanya sama ya. Ini jadi ini tadi jaraknya 12 meter. Jadi 12 meter itu dari sini ke sini ya. Dari matanya ke si bendera. Jadi ini tiang bendera nih. Ya, merah putih ya. Gambarkan dulu benderanya. Dengan sudut elevasi 45 derajat. Jadi kita secara logika kita butuh ini depannya. Sedangkan si 12 meter ini adalah sampingnya. Jadi hubungan depan dengan samping kita bisa pakai hubungan trigonometri yaitu tangen. Tangen 45 sama dengan depan. Yang ini kita mau cari anggap aja X. Per sampingnya 12. Tangen 45 1 ya. Berarti X per 12. Kali silang, jadi X-nya kita dapat nanti 12 meter. Oke ya, X-nya dapat 12 meter. Tinggi bendera itu diukur dari tanah, dari sini. Sedangkan tadi ini adalah 1,5 meter. Jadi tinggi bendera sama dengan 1,5 meter ditambah X, yang tadi nilainya adalah 12 meter. Jadi tinggi bendera adalah 13,5 meter ya. Oke, ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi untuk soal pilihan berganda itu ada sekitar 15 soal ya. Soal yang lain itu berhubungan kurang lebih berdekatan dengan itu. Kata kuncinya adalah nanti kecepatan dan ketepatan. Kalau kalian mau memaksimalkan poin kalian. Tapi upayakanlah target kalian itu minimal kali Bapak rasa sih setengah bagian atau 50% terjawab benar lah ya. Kalau kalian misalkan nggak terlalu cepat menghitungnya ya Bapak rasa sih fokus ke 50% atau esainya kerjain semua. Pilgannya kerjain 15 soal lah target. Itu udah sekitar 70 ya nilainya. 60-70 ya kalau benar semua. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini esai 5 soal. Jadi Rudi ingin membeli suatu barang dengan harga 72.500. Jadi kalian harus bayangkan ada barang yang mau kalian beli. Harganya 72.500. Sehingga dia harus menabung uangnya secara rutin setiap hari. Pada hari pertama dia menabung sebesar, berarti dia nabung 500. Hari kedua dia nabung 700. Hari ketiga dia nabung 900. Dan begitulah polanya sampailah terkumpul uang yang 72.500 itu ya.
Yang menjadi pertanyaan, hari keberapa tabungan itu dapat digunakan untuk membeli barang tersebut ya. Jadi 72.500 ini adalah suatu nilai gabungan dari uang-uangnya setiap harinya yang bisa kita nyatakan sebagai SN-nya, yaitu 72.500. Sedangkan suku pertamanya itu 500. Suku yang keduanya itu 700. Yang akan dia gabungkan lah, misalkan 500 tambah 700 tambah 900 tambah seterusnya sampai suku terakhir, dapatlah 72.500 itu secara konsepnya. Oke ya. Jadi kita bisa bilang nanti ini beda setiap harinya itu adalah 200. Jadi kita bisa pakai rumus SN untuk pengerjaan soal ini. Kita mencari N-nya ya. Berapa lama? N per 2. 2 kali A 500. Tambah N kurang 1 kali bedanya 200. Mungkin ini akan masuk ke dalam materi persamaan kuadrat ya. Kalau kalian ingat pelajaran SMP, 1000 tambah 200N kurang 200. Jadi ini 72.500 sama dengan N per 2. Ini 100 dikurang 200, 800. Ditambah 200N. Oke ya, kita ini lanjut di halaman berikutnya ya. Nah, sepertinya tempatnya udah sempit. Jadi 72.500 teruskan lagi ya, sama dengan N per 2. Tadi 800 ditambah 200N ya. Untuk mempermudah ini, itu tunggu dulu lah. Kita kalikan dulu. Ini kali ke dalam masing-masing. Berarti ini menjadi 800N per 2 tambah 200 N kali N jadi N kuadrat per 2. Kita sederhanakan lagi. Ini coret jadi 400N. Ini coret jadi 100 N kuadrat. Untuk mempermudahnya ini kita semua bagikan semua dengan 100 ya. Jadi ini jadi 725. Ini 4N. Ini jadi N kuadrat. Kalau kita urutkan dari sebagai persamaan kuadrat, di mana pangkat tertinggi paling depan, kurang 725 sama dengan 0 ya. Ini kita pindah ke sebelah kiri ya. Kanan. Jadi secara konsep kita harus cari bilangan yang apabila dikali itu sama dengan minus 725. Apabila kita tambah itu sama dengan 4. Jadi ini mungkin bagi orang-orang yang hitungnya cepat, baru ini bisa benar hasil soal ini ya. Tapi kalau perkalian kalian masih bermasalah, memang agak lama di sini nih. Oke, atau nanti ada tekniknya pakai rumus ABC ya. Kalau kalian masih ingat bisa pakai rumus ABC. Tapi gini ya, untuk materi persamaan kuadrat ini sendiri itu akan kita pelajari lagi nanti di semester 2. Jadi nanti nggak apa-apa, kita akan lanjutkan semester 2. Jadi untuk soal nomor 10 ini, nomor 1 ini, kalian bisa sampai persamaan ini aja. Itu poinnya udah lumayan. Jadi kalau maksimal poin 8 sampai persamaan ini kalian udah dapat poin 6. Untuk finishingnya nggak apa-apa, nanti bagi yang bisa dilanjut ya. Jadi ini perkaliannya adalah 25 kita kali dengan 25 dikali 29 ya. 25 kali 29 ini. Ya 29 ya. Jadi ini yang min ini. Jadi nanti jawabannya adalah
N ditambah 25 karena tadi plus 25. Dan N dikurang 29. Jadi nanti kita bisa dapatkan, coba sebentar ya. N-nya sama dengan, oh sorry terbalik nih. Kayak tadi terbalik nih, sorry. Ini harusnya kan di jumlah dia 4 tadi kan. Harusnya yang positif itu si 29-nya. Yang negatifnya 25. Jadi ini terbalik ya. Ini harusnya jadi negatif, ini jadi positif ya. Pembuat nolnya jadi N sama dengan, kan nanti pembuat nolnya N2 kurang 25 kan sama dengan 0. Atau N sama dengan 25. Atau N ditambah 29 sama dengan 0. N sama dengan min 29 ya. Jadi nggak mungkin suku itu negatif. Jadi yang kita pilih yang si N sama dengan 25 ya sebagai jawaban akhirnya. Jadi selama 25 hari dia menabung, barulah dia bisa membeli barang yang dia inginkan ya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 6 meter. Jadi ada bola dijatuhkan dari ketinggian 6 meter. Jadi seperti ini ya. Dan memantul terus ya. Sampai dia berhenti. Jadi bisa kita bilang ini adalah pantulan pertama. Ini pantulan kedua. Ini pantulan ketiga. Jadi kalau dibilang tinggi pantulan ketiga, ini tinggi pertama ini kita anggap sebagai suku yang pertama ya. Ini jelas nih merupakan barisan geometri ya. Tinggi maksimal pantulan kedua itu kita anggap U2. Maksimal pantulan, tadi tinggi maksimal pantulan pertama ya. Pantulan kedua itu U3. Sedangkan pantulan ketiga itu adalah U4. Jadi kalau dibilangnya tinggi pantulan ketiga, itu sebenarnya dia nanya U4. Ya U4-nya ya. U4 sama dengan A dikali R pangkat 4 kurang 1. Berarti A dikali R pangkat 3. Dimana suku pertamanya 6 meter. Karena ini tadi dijatuhkan dari ketinggian 6 meter. Rasionya 3/5. Pangkat 3 ya. Sama dengan 6. Ini 27 per 125. 27 kali 6. 162 per 125 ya. Meter. Inilah ketinggi pantulan yang ketiga. Kemudian panjang lintasan. Panjang lintasan itu sama dengan 2A per 1 dikurang R dikurang A. Ini formulasinya ya. Ini Bapak juga udah kasih. Tinggal buka aja lagi ya. Jadi 2 dikali 6 per 1 dikurang 3/5 dikurang 6. Suku pertamanya ya. Berarti 12 dibagi 2/5. 1 dikurang 3/5, 2/5 ya. Dikurang 6. Sama dengan 12 dikali 5/2 dikurang 6. Ini coret dapat 6. 6 dikali 5 30. 30 kurang 6 24 meter ya. Itu panjang total lintasannya. Oke, kita lanjut. Tentukan nilai dari sin cos 20 cos 240 ya. Ingat ya, ini kalian mau buat satu persatu boleh, tapi Bapak rasa kelamaan. Langsung aja segaris. Cos 20 itu cos 80 kurang 60. 240 itu cos 80 ditambah 60. Tambah. Cos 50 itu cos 80 kurang 30. Ingat ya, seperti yang aku bilang, pakailah acuan 180 dan 360.
Tujuannya apa? Biar tidak ubah fungsi ya. 300 itu 360 kurang 60. Oke, kita tinjau kuadran ya. Setelah ini kita tinjau kuadran. Ini KW2. Karena antara 90 sampai 180. Ini KW3. Ini KW2. Ini KW4. Oke. Sin di kuadran kedua positif. Ya, tinggal kita ubah menjadi sin 60 derajat. Cuman yang belakangnya ya. Cos di kuadran ketiga negatif. Berarti negatif cos 60 derajat. Cos 60 derajat. Negatif karena kuadran ketiga. Tan 150, tan di kuadran kedua negatif. Berarti negatif tan 30. Dikali tan di kuadran keempat, 300 kuadran keempat itu berarti juga sama, negatif. Tan 60. Oke, kita isikan masing-masing nilainya. Sin 60 setengah akar 3. Cos 60 setengah. Tambah. Ini minus kali minus jadi positif. Tangen 30 sepertiga akar 3. Tangen 60 akar 3. Jadi ini negatif seperempat akar 3. Tambah. Akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 kali sepertiga itu sama dengan 1. Berarti jawabannya nanti sampai sini aja udah benar ya. Karena palingan tinggal sedikit lagi mau sederhanakan itu. Tapi sampai sini udah benar. Oke, paham ya? Kita teruskan. Oke, ini nomor 4 tadi ini udah pernah tadi ya Pak jelaskan. Kalian tinggal buat segitiga. Kalian tinggal buat sudutnya. Kemudian kita ngejar ke si kotangen nih. Kotangen itu apa? Satu per tan. Satu per tan. Kalau tangen depan per samping, kotangen itu samping per depan. Berarti sampingnya 1, depannya adalah 3 ya. Berarti apa yang nggak ada? Apa? Miring ya. Jadi miring sama dengan 3 kuadrat ditambah akar. Berarti 9 tambah 1 sama dengan akar 10 ya. Dapatlah miringnya akar 10. Terus kemudian kita tinggal tentukan apa yang ditanya. Ingat ya. Ini apa kotain? Kuadran ketiga. Kuadran ketiga. Yang positif itu tangen. Yang negatif itu sin dan cos. Itu negatif. Kosekan itu kan sepersin. Berarti negatif. Berarti negatif berapa? Negatif. Kalau sin itu depan per miring. Berarti miring per depan. Sekannya juga negatif. Sekan itu miring per samping. Oke ya, jadi tinggal kita masukkan nilainya. Miringnya tadi akar 10. Depannya 3. Kurang. Miringnya akar 10. Sampingnya 1. Samakan penyebutnya per 3. Kali silang. Berarti ini min akar 10 dikurang 3 akar 10 ya. Jadi kalau nggak ditulis berarti dia 1. Berarti kita bisa nyatakan minus 4 akar 10 per 3 ya. Oke, sampai situ aja jawabannya sudah benar. Jadi ingat, letak kuadran. Jangan sampai lupa.
Oke, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya Bapak gambarkan ya. Jadi ada sebuah gedung. Ini gedung nih. Di atas gedung itu ada helikopter. Dimana nanti ada orang dari bawah ini yang tingginya mungkin bisa kita abaikan, karena mungkin dia dibandingkan gedung dia nggak terlalu tingginya, itu sangat sangat kecil lah, jadi bisa dibilang kita bisa abaikan ya. Dia melihat sudut elevasi untuk si tinggi gedung menggunakan klinometer itu ya, dengan dua kondisi yang berbeda. Pertama, dia melihat ini 40 derajat tinggi gedung. Kemudian dia tinggi si helikopter, dia lihat 60 derajat. Jadi ilustrasi gambarnya adalah begini ya. Dia nanya, hitunglah tinggi helikopter tersebut dari atas gedung. Berarti dia nanya ini berapa? Oke ya, jadi kalau kita gambarkan dua tinjauannya. Misalkan ini tinjauan pertama. Tinjauan pertama. Misalkan sudutnya 45 derajat. Jaraknya tadi 100 meter. Berarti ini 100 meter. Kita cari tentukan dulu yang ini. Bisa kita anggap X lah. Jelas X itu adalah sisi depannya ya. Jadi kita bisa pakai tangen. Depan per samping, berarti tangen 45 sama dengan X per 100. Dimana tangen 45 kan 1, X per 100. Kita kali silang, berarti kita dapat nanti X nya sama dengan 100 meter. Jadi ini ketinggian yang ini itu adalah 100 meter. Oke ya, kita lanjut dengan kondisi kedua. Ini melihat helikopter. Tetap sama 100 meter juga, dengan sudut kemiringan 60 derajat sudut elevasinya ya. Jadi tangen 60, kita mau mencari misalkan ini Y lah. Y itu dari sini ke sini ya. Ini Y. Jadi tangen 60 sama dengan Y per 100. Tangen 60 itu akar 3 sama dengan Y per 100. Jadi kalau kita kali silang, anggap aja akar 3 itu akar 3 per 1 ya. Kali silang, berarti Y sama dengan 100 akar 3. Jadi tanda tanya ini kita anggap aja Z. Z itu istilahnya adalah pengurangan dari Y dikurang X kan. Atau kita bisa bilang Y nya itu 100 akar 3, X nya adalah 100. Jadi kalau kita kurangi adalah 100, kita faktorkan ya. Akar 3 kurang 1 meter. Oke ya, jadi begitulah kurang lebih. Bapak rasa ini kalau kalian betul-betul fokus mempelajarinya, ini akan cukup membantu kalian ya untuk ujian nanti. Tapi kalau kalian itu hanya mempelajari sebagian-sebagian, itu akan menjadi suatu hal yang menyulitkan ujian ini. Yang penting intinya adalah berusaha dengan maksimal, tetap fokus dalam pembelajaran. Karena yang terpenting adalah bagaimana usaha kalian ya, bagaimana cara kalian memperjuangkan sesuatu hal untuk mendapatkan nilai yang, atau mendapatkan sesuatu namanya ya value added lah, nilai tambah dari sesuatu hal ya. Oke ya, jadi kalian boleh membahas. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung jumpain Bapak segera mungkin ya. As soon as possible. Oke, selamat belajar. Semoga berhasil. Terima kasih.